Record nih? Iya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dan menjelaskan tugas besar dari mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Kelompok 3 ini sendiri beranggotakan, saya sendiri Bagus, dan rekan-rekan saya ada yang lain. Saya Mas Ranadi Pradana. Saya Yosua Sinaga. Dan ada Rifki Zufar. Saya Muhammad Rifki. Baik, untuk nomor 1 pilihan ganda pada soal ada soal pada sistem multiple access berikut mana yang membutuhkan koordinasi waktu yang presisi. Dari hasil yang kami diskusikan, pilihan yang menurut kami paling tepat adalah TDMA. Mengapa? Karena bandwidth yang dibagi pada pelanggan yang berbeda berdasarkan pada waktu yang sudah ditentukan. Jika waktu antar pengguna sama, maka informasi akan menjadi bertumpang tindih, sehingga terjadi error. Lalu untuk soal nomor 2, CDMA berbeda dari TDMA dalam hal dari beberapa sumber yang kami baca, CDMA tidak ada batasan time sharing, sedangkan TDMA ada. Bandwidth pada TDMA digunakan oleh satu pelanggan, sedangkan CDMA satu pelanggan bisa memiliki lebih dari satu bandwidth. Lalu untuk nomor 3, perencanaan frekuensi sangat esensial di dalam. Untuk nomor 3 ini yang kami juga temukan ada di dalam TDMA. Karena dalam pembagian suatu kanal frekuensi dengan frekuensi lainnya harus tepat. Lalu untuk soal nomor 4, manakah yang merupakan keunggulan Direct Sequence Spread Spectrum atau DSSS? Sampling kuantisasi pengkodaan manakah keunggulannya? Keunggulannya itu menggunakan frekuensi yang sempit, sehingga karena pada informasi yang diberikan pada daerah frekuensi yang lebar. Lalu untuk nomor 5, urutan operasi dalam PCM adalah yang pertama itu sampling, yang kedua ada kuantisasi pengkodaan, karena teknik memproses dari sinyal analog ke digital. Sampling proses pengambilan sampel atau contoh besaran sinyal analog pada titik tertentu secara teratur dan berurutan. Kuantisasi proses menentukan segmen-segmen dari amplitudo sampling dalam level-level kuantisasi. Coding proses mengubah atau mengkodekan besaran amplitudo sampling bentuk kode digital biner. Lalu untuk nomor 6 itu pada proses konversi analog ke digital diperlukan sampler. Karena kuantisasi dan coder pada proses konversi analog ke digital mengalami sampling, kuantisasi, dan pengkodaan. Lalu setelahnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Saya dapat kebagian nomor 7 sampai nomor 12. Nomor 7 yaitu sinyal yang dapat direkonstruksi jika disampling dengan kecepatan. Jawabannya yaitu di atas Nyquist rate. Mengapa di atas Nyquist rate? Karena misal bila ada sinyal analog yang akan direkonstruksi memiliki frekuensi 10 Hz, maka frekuensi sampling minimal dari ADC adalah 20 Hz. Dapat disimpulkan bahwa frekuensi sampling minimal 2 kali frekuensi analog tersebut. Jika kurang dari 2 kali frekuensi sinyal analog, maka akan terjadi efek aliasing. Berikutnya, nomor 8, yaitu derau kuantisasi dapat direduksi dengan menaikkan jumlah level kuantisasi. Mengapa demikian? Dengan menambahkan derau dengan jumlah kecil, maka derau kuantisasi dapat direduksi. Penambahan derau tersebut disebut dead herring. Derau itu noise atau gangguan pada transmisi sinyal. Dead herring itu penambahan noise pada sinyal. Karena jika gangguan akan netral dengan penambahan noise yang jumlahnya kecil tersebut. Yang nomor 9 ada data link layer. Lapisan ini merupakan lapisan yang melakukan transmisi data antara perangkat-perangkat jaringan yang saling berdekatan di dalam sebuah WAN atau antar node
di dalam sebuah segmen lokal area network atau LAN. Yang sama adalah jawabannya yaitu data link layer. Mengapa demikian? Karena lapisan yang bertanggung jawab untuk frame, flow control, dan koreksi kesalahan data dan pentransmisian ulang terhadap frame yang gagal, yaitu data link layer. Cara mendeteksi kesalahannya yaitu menggunakan teknik CRC dan ARQ. CRC berikut yang dimaksud adalah Cycling Redundancy Check. Yang ARQ itu Automatic Repeat Request. Flow control yaitu suatu teknik menjamin stasiun pengirim tidak membanjiri stasiun penerima. Ada empat metode yaitu ada 4 metode framing yaitu karakter penghitung, pemberian karakter awal dan akhir, pemberian flag atau bendera, kesalahan pengkodean physical layer. Nomor 10, jenis IP address untuk jaringan berukuran kecil untuk LAN adalah kelas C. Karena jaringan paling kecil yaitu kelas C, terdiri dari 24 bit network 1D dan 8 bit digunakan untuk 24 bit network ID, internet identifikasi, dan 8 bit digunakan untuk host ID. Kelas C juga paling umum digunakan pada warnet karena jumlah IP kelas C-nya hanya 254 host. Berikutnya nomor 11, panjang host ID pada kelas B adalah 16 bit. IP address kelas B terdiri dari 16 bit. 2 bit pertama alamat IP kelas B biasanya berupa bilangan biner 10. 14 bit berikutnya merupakan network identifier. Maka 16 lagi adalah host ID. Yang nomor 12 yaitu sebuah program yang menentukan diizinkan tidaknya lalu lintas yang datang dan keluar server adalah yang jawabannya yaitu firewall. Karena firewall sebuah sistem keamanan pada jaringan. Firewall adalah sebuah software yang mencegah akses tidak sah pada jaringan Firewall membaca paket data pada OSI layer atau pada TCP or IP layer dan memfilter paket data tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Yosua Sinaga. Saya akan menjelaskan pada nomor selanjutnya. Pada model TCP/IP, error recovery dilakukan oleh layer application. Karena dalam TCP/IP, lapisan aplikasi mengandung semua protokol dan metode yang masuk dalam lingkungan komunikasi proses ke proses melalui jaringan IP dengan menggunakan protokol lapisan transport untuk memuat koneksi. Nomor selanjutnya, data dimanfaatkan dengan tidak menghilangkan sedikit pun informasi yang terkandung di dalamnya adalah teknik lossless. Karena metode lossless menghasilkan data yang identik dengan data aslinya. Nomor selanjutnya, suatu teknik penggunaan online sistem oleh beberapa pemakai secara bergantian menurut waktu yang diperlukan pemakai disebut dengan time sharing system. Time sharing system adalah suatu teknik penggunaan online sistem oleh beberapa pemakai secara bergantian sesuai dengan oleh pengertian dari time sharing system tersebut. Layer yang bertanggung jawab dalam melakukan enkripsi data adalah layer presentation. Pada lapisan ini terjadi pembuatan struktur data yang didapatkan dari lapisan aplikasi ke sebuah format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Nomor selanjutnya, suatu cara untuk memperkecil ukuran serta mempersingkat waktu pengiriman maupun menghemat
penggunaan media penyimpanan adalah kompresi. Karena kompresi data dilakukan untuk memperoleh data dengan ukuran yang kecil dari data aslinya. Lalu selanjutnya, pada serial transmission memiliki metode transmisi, yaitu synchronous transmission dan asynchronous transmission. Karena kedua metode ini adalah termasuk pada metode transmisi. Oke, nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki. Ya, saya akan menjelaskan soal dari nomor 19 sampai 25. Nomor 19, fiber optik banyak digunakan dalam sistem komunikasi baik berupa voice, data, ataupun video. Yang bukan merupakan kelebihan penggunaan fiber optik untuk sistem komunikasi adalah mudah instalasi. Karena untuk fiber optik sendiri, biaya instalasi dan perawatannya cukup mahal dibandingkan dengan kabel yang lain. Nomor berikutnya, apa yang dimaksud dengan handoff pada sistem telekomunikasi bergerak? Jawabannya adalah memungkinkan seorang pengguna pindah dari suatu sel ke sel yang lain tanpa adanya pemutusan hubungan. Karena handoff sendiri merupakan proses pengalihan kanal trafik secara otomatis pada MS yang sedang digunakan untuk berkomunikasi tanpa terjadinya pemutusan hubungan. Jadi hal tersebut sudah menjelaskan bahwa handoff pada dasarnya adalah sebuah koneksi yang bergerak dari satu sel ke sel yang lain. Nomor selanjutnya, jenis security yang digunakan pada WEP atau Wire Equivalency Privacy adalah encryption, karena WEP sendiri merupakan standar keamanan dan enskripsi pertama yang digunakan pada wireless. Soal berikutnya, proses berkomunikasi menggunakan serat optik meliputi langkah-langkah dasar berikut kecuali menggunakan antena. Karena proses komunikasi serat optik sendiri merupakan sinyal optik yang melibatkan penggunaan pemancar menyampaikan sinyal fiber untuk memastikan bahwa sinyal tersebut tidak menyimpan, menerima sinyal optik, dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Nomor berikutnya, keunggulan sistem komunikasi satelit kecuali biaya relatif murah. Karena pada sistem komunikasi satelit memiliki harga peralatan yang mahal dan biaya perawatannya juga cukup mahal. Nomor selanjutnya, proses penumpangan informasi yang terkandung dalam sebuah rentang frekuensi pada sebuah frekuensi pembawa adalah definisi dari modulasi. Karena modulasi adalah proses perubahan suatu gelombang periodik sehingga menjadikannya suatu sinyal yang dapat membawa suatu informasi. Dengan proses modulasi, suatu informasi dapat dimasukkan ke dalam suatu gelombang pembawa yang biasanya berupa gelombang sinus berfrekuensi tinggi. Terakhir, jenis-jenis sel pada komunikasi bergerak berdasarkan coverage areanya kecuali jawabannya A dan E atau nano dan global. Karena berdasarkan ukuran luasnya, jangkauan sel dibagi menjadi 3 bagian yakni mikrosel, mikrosel, dan pikosel. Untuk soal esai nomor 1 akan saya jawab juga. Soalnya dengan menggunakan Hamming code, event parity, cek apakah terdapat error pada code word berikut. 0100110. Nah, jawabannya di sini yang pertama kita tentukan bit-bit tersebut ada di posisi mana. Kita lihat dari P1, P2, D3, P4, D5, D6, dan D7. Itu kita urutkan sesuai dengan bit yang ada pada soal. Step yang pertama, analisa bit 1, ke-3, ke-5, dan ke-7, yaitu P1, D3, D5, dan D7, atau 0100. Parity pertama itu error karena bit satunya hanya berjumlah 1 atau ganjil. Untuk step yang kedua, analisa bit 2, ke-3, ke-6, dan ke-7 atau parity kedua. Atau bitnya sendiri P2 berada di posisi P2, D3, D6, dan D7 atau bit 1110.
Pariti kedua juga error karena bit satunya berjumlah 3 atau ganjil. Untuk yang step ketiga, analisa bit 4, 5, ke-6, dan ke-7 atau pariti ketiga, di mana posisi pariti tersebut berada di P4, D5, D6, dan D7. Dengan bit-bitnya berupa 0010. Ini juga error karena bit satunya hanya berjumlah 1 atau ganjil. Jadi kesimpulannya pada nomor 1 ini terdapat error pada posisi bit P1 dan P2. Jika ingin merubah code word-nya menjadi menukar P1 P2, maka code word-nya mungkin bisa menjadi benar. Sekian, mungkin nomor 2 bisa dilanjutkan. Dengan teman yang lain. Untuk soal nomor 2, diketahui network address 141.x.y.0 dengan CDR 25, X diganti dengan kode kelas, Y diganti dengan nomor kelompok masing-masing. Jawabannya pada network address-nya sebagai berikut: 141.2.3.0. Address kelasnya adalah address kelas B, default subnet max-nya 255.255.0.0. Custom subnet max-nya itu 111.11.11.11.11.11.11.11, sisanya ada nolnya 7. Jumlah subnetnya ada 2/1 menjadi 2 karena pangkat satunya dihasilkan oleh binar bit pertama, bit 1 yang ada di oktet terakhir. Jumlah host address per subnet itu 2/7. Dihasilkan 128 dikurang 2 menjadi 126. 2/7-nya berasal dari pangkat 7-nya berasal dari banyaknya binar 0 di oktet terakhir. Jumlah usable address itu 126 dikali 2 menjadi 152. Yaitu dihasilkan dari subnet dikali dengan jumlah subnet dikalikan dengan host subnet. Untuk blok subnetnya dia 256 dikurang 128 menghasilkan 128 blok. Rentan subnet ke-7 dari itu mulai dari 141.2.6.0 sampai dengan 141.2.6.127. Untuk alamat blok subnet kelima itu bloknya dari 0 sampai blok 128. Broadcast address pada subnet keempat itu pada blok 141.2.4.255. Untuk user address pada subnet ke-6 dari 141.2.5.129 sampai dengan 141.2.5.254. Untuk soal berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nomor 3. Soalnya itu diketahui 7 simbol A, B, C, D, E, F, G dengan probabilitas masing-masing 0,25, 0,20, atau 0,2, 0,15, 0,15, 0,1,
Dan probabilitas F dan G itu nilainya tergantung masing-masing kelompok. Jika kami kan kelompok 3, maka 0,03 dan F-nya itu 0,12. Yang pertama itu tentukan Shannon-Fano code untuk ketujuh simbol tersebut menggunakan tabel. Yang kedua itu menggunakan diagram pohon. Yang ketiga itu menggunakan mencari redundansi dan efisiensi. Bisa dilihat yang nomor A ada 7 simbol A, B, C, D, E, F, G. A itu jumlah kemunculannya itu 0,25, yang B itu 0,2, yang C itu 0,15, yang D itu 0,15 juga, yang E itu 0,1, yang F itu 0,112, yang G itu 0,03. Di tabelnya bisa kita lihat yaitu XI itu sebagai variabel alfabetnya yang sering munculnya, P itu probabilitasnya. Step pertama itu dia dibagi 2 dulu. 0,25 itu sama 0,22 itu dijumlahkan. Maka hasilnya akan jadi 0,45 dan 0,55-nya itu dari C sampai G. Maka bisa diambil kodenya itu jadi 0001. Berikutnya itu step 2 sama mengikuti seperti step 1, tetapi turun ke bawah 1. Jadi kode untuk yang C, D, E, F, G itu bisa dilihat di tabel. Untuk C itu 100, yang D itu 101, yang E itu 110, yang F itu 110, yang G itu 111. Yang kedua itu yang B itu menggunakan metode pohon. Sebenarnya metode pohon itu lebih mudah dimengerti bagi saya karena pembagiannya itu lebih jelas. Misalkan dari AB, C, D, E, F, G itu diambil dari A dan B. Karena A dan B itu paling banyak alfabet yang muncul. Seperti dengan, yaitu A itu 0,25 kemunculannya. Maka bisa diambil kodenya yaitu 0 ke 0. Jadi kode untuk A itu 00. Yang B itu kodenya itu 01 karena di atasnya 0 masuk ke B, alfabet B-nya itu 1. Kemudian C, D, E, F, G-nya itu kenapa lebih panjang? Karena mereka kemunculannya paling sedikit, probabilitasnya paling kecil. Makanya kenapa di metode pohon ini lebih mudah dipahami, karena dari CD itu dipisah menjadi CD 0,30, CD itu dibagi lagi 0,15 sama 0,15, sama seperti kayak di bagian soal nomor A, yaitu C dan D itu 0,15. Berikutnya EFG. EFG itu dibagi E-nya saja, karena F dan G itu paling sedikit lagi probabilitasnya. Maka untuk E itu probabilitasnya 0,1, maka kodenya adalah 110. Untuk yang FG, yaitu 0,15 itu dibagi menjadi 2 lagi, 0,13 dan 0,2 itu yang dimaksud F dan G itu kan tadi yang kelompok, yang sesuai dengan kelompoknya itu. Maka bisa disimpulkan bahwa
pengkodean A yaitu 00, yang B itu 0,1, yang C itu 100, yang D itu 101, yang E itu 110, yang F itu 1110, yang G itu 111. Berikutnya efisiensi dan redundansi. Untuk mencari efisiensi dan redundansi, kita harus mengetahui entropinya. Entropinya itu bisa dilihat rumusnya, yaitu sigma dari N, I sama dengan 1 dikali P, XI dikali log 10 kali 1 per PXI. HXI ya, hasilnya yaitu 2,6132 bit. Dan yang kedua itu kita harus tahu length-nya kode yang ada tadi di sebelumnya. Ada 0,25 dikali 2. 2 itu jumlah bitnya ya. Tadi kan 0,25 itu untuk alfabet A. Itu 00. Maka jumlahnya itu 2 bit. Dan seterusnya. Maka hasil length-nya itu 2,67 bit. Untuk mencari efisiensinya yaitu H per L dikali 100. H-nya itu 2,6132. Untuk L-nya itu 2,67 dikali 100. Maka hasilnya 97,87%. Untuk redundansinya yaitu 1 dikurangi efisiensi atau 1 dikurangi 0,9787 dikali 100. Hasilnya 2,13%. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Ya, baik. Untuk nomor 4 akan saya lanjutkan. Jadi nomor 4 itu diketahui sebuah sinyal percakapan durasinya 1 menit. Sinyal percakapan ini disampling dengan kecepatan X. X ini diganti sama nomor kelompok kami. Nomor kelompok kami kebetulan kelompok 3, berarti 3 kHz. Kemudian dikodekan. Diharapkan diperoleh, ini sedikit typo dari pembuat soal, harusnya SNQR. Nah, SNQR ini sama dengan 40 desibel fully load. Nah, yang ditanyakan itu adalah yang A, jumlah bit tiap sampel yang dibutuhkan. Yang B-nya jumlah level kuantisasi, yang C itu bitrate dan bandwidth pada sinyal PCM, yang D itu kapasitas memori untuk percakapan selama 1 menit tersebut. Jadi untuk caranya itu, ini maaf agak sedikit berantakan. Jadi yang A itu rumus untuk mencari SNQR itu sama dengan 20 dikali 2 pangkat Q. Q ini apa? Q-nya ini adalah bitnya. Jadi kita cari mendekati, karena SNQR yang diinginkan adalah 40 desibel, maka kita harus cari nilai Q-nya itu yang mendekati angka 40. Ini agak sedikit cepat-cepat karena harus ada dicoret-coret. Kenapa 42? Karena dari sudah saya hitung-hitung dari 1 sampai angka yang ditentukan, itu dapat di angka 7. Jadi 20 log 2 pangkat 7 itu mendekati, yaitu hasilnya 42. Jadi SNQR untuk yang ini, untuk soal tersebut adalah 2 pangkat 7, jadi Q-nya itu 7. Lalu untuk yang B itu, ya, jumlah level kuantisasi. Nah, jumlah level kuantisasi ini ditentukan dari Q atau bit yang kita peroleh dari SNQR. Kan tadi kita peroleh 2 pangkat 7, sehingga hasilnya itu 2 pangkat 7 itu menghasilkan angka 118. Untuk yang C, bitrate-nya itu sendiri, bitrate itu rumusnya frekuensinya dikali sama jumlah bitnya. Karena tadi kita mendapat 3 kHz, jadi dikali 7 sehingga hasilnya 21 kilobit.
Dan untuk bandwidth-nya itu bitrate dibagi 2, sehingga 21.000 kilobit dibagi 2, sehingga hasilnya 10,5 kilo. Dan lalu untuk bitrate-nya itu kan tadi dia lama waktunya itu percakapannya selama 1 menit, sehingga 60 detik. Jadi hasil yang tadi bandwidth-nya tadi dikali dengan 60 hasilnya itu 1,26 megabit. Atau bisa kita ubah lagi ke byte dengan dibagi 8, hasil itu 157 kilobyte. Lalu untuk nomor terakhir, SI nomor 5, nomor 5 itu diketahui sinyal data DT yang diketahui itu negatif 1, 1, 1, dan DSSS code-nya maaf Gus, itu kemut. ulangin deh. Jadi yang kedua itu ditanyakan spreading sinyal TB. Tadi gambarkannya ya. Gambarkannya, jawabannya itu. Nah, jadi sinyal DT itu karena diketahui sinyalnya negatif 111, sehingga grafiknya untuk pertama itu dia di bawah. Dia di posisi negatif 1, lalu dia naik terus sampai di akhirnya, sampai terakhir. Lalu untuk yang bagian SSS-nya itu, dia pertama 1, lalu turun ke negatif 1. Lalu kenapa ada 3 kali pengulangan pada DSSS? Pengulangan terjadi karena dikalikan dengan jumlah DT-nya. Jumlah DT-nya ada 3 bit, sehingga jumlah DSSS pun ada 3 kali pengulangan. Lalu untuk spreading sinyal TB ini diperoleh dengan cara hasil dari DT tadi di XOR-kan dengan DSSS-nya. Sehingga ini pertama negatif 1 di XOR-kan dengan 1, itu hasil 1. Lalu negatif 1 dengan negatif 1, hasil tetap negatif 1 terus, sampai akhirnya di titik 1 dengan di XOR-kan dengan 1, sehingga hasilnya itu negatif 1. Lalu dia turun lagi, dia naik lagi di TB-nya karena dia XOR 1 dengan negatif 1. Lalu dia turun lagi karena 1 di XOR-kan dengan 1 itu hasil negatif, turun dulu sedikit, sebentar. Lalu dia naik lagi karena 1 di XOR-kan dengan negatif 1. Sekian dari penjelasan produk kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.